Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila. Om Swastiastu, Pak Tony. Ya, gimana kabarnya? Baik Pak Tony, kabar baik. Bapak gimana kabarnya? Saya juga sehat ya. Hari ini Bu Rasma akan melakukan coaching. Ya. Jadi sebelum melakukan coaching ada sedikit yang akan kita bicarakan Bu ya. Nanti ada rakus dan coaching akan saya amati dan saya nilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian coach. Yang pertama, seperti sudah sesuai kah dengan alur cerita atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah membuat pertanyaan berbobot? Nanti saya juga akan mendengarkan jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu buat. Kemudian Ibu harus perhatikan juga sesuai dengan prinsip coach. Yang pertama, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, Pak. Mendengarkan aktif ya. Yeah. Kemudian nanti bagian apa yang ingin saya amati? Mengamati bagaimana kemampuan saya mendengarkan secara aktif saat coach saya melakukan percakapan dengan saya. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Saya merasa belum sepenuhnya dapat mengembangkan kemampuan saya mendengarkan secara aktif, Pak. Jadi apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap dapat menjadi coach yang bisa mendengarkan secara aktif saat melakukan coaching. Baik. Jadi untuk kegiatan prasupervisi ini kita cukupkan ya. Nanti setelah pasca supervisi kita akan lakukan kegiatan ini lagi. Terima kasih Pak Tony. Baik, sama-sama. Silakan Ibu melakukan coachingnya. Om Swastiastu. Selamat siang Bu Dea. Selamat siang Bu Kade. Menyambung obrolan kita di telepon kemarin, katanya ada yang ingin Bu Dea bicarakan dengan saya. Nah, sekarang kita sudah bertemu. Apa yang ingin Bu Dea bicarakan dengan saya? Baik Bu Kade, jujur saja akhir-akhir ini saya merasa khawatir dengan anak-anak saya di kelas 1. Mereka seringkali bermain secara tidak aman. Ketika mereka bermain dengan temannya, mereka sering mengakibatkan temannya terluka. Misalnya seperti kemarin anak-anak saya ada yang bermain superhero. Nah, ketika bermain itu dia tidak sengaja memukul temannya sampai berdarah. Sebetulnya dia tuh memang tidak sengaja melakukan itu, tetapi ketika sedang bermain mungkin karena menghayati perannya itu sebagai superhero, dia tidak sengaja memukul temannya sampai berdarah. Itu yang menjadi kekhawatiran saya akhir-akhir ini Bu Kade. Wow, anak-anaknya lumayan keras tuh ya Bu Dea ya. Nah, sekarang apa yang Bu Dea harapkan setelah percakapan kita ini selesai nanti? Saya mengharapkan sebuah solusi bagaimana anak-anak saya nantinya bisa bermain dengan aman. Kemudian mereka itu menyadari ketika bermain yang tidak membahayakan temannya. Seperti itu. Begitu. Jika diasumsikan Ibu Dea dengan level 1 sampai 10, tingkat kesadaran anak-anak di kelas Bu Dea bermain dengan aman itu ada di level berapa? Kalau saya asumsikan sih setelah banyaknya kasus yang terjadi akhir-akhir ini, mereka masih berada di level rendah Bu Kade, masih berada di level 5. Nah, level 5. Nah, kalau menurut Bu Dea, berapa idealnya anak-anak melakukan permainan dengan aman? Kalau idealnya sih kalau untuk anak kelas 1 saya tidak muluk-muluk ya Bu Kade ya. Mereka sudah berada di level 7 itu saja itu saya sudah senang. Mereka menyadari ketika mereka bermain jangan sampai membahayakan teman, jangan sampai membuat teman terluka, itu saja sih Bu Kade.
berarti di level 7 ya Bu Dea. Iya. Nah, apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk sampai di tahap itu? Yang sudah saya lakukan sih setelah mengetahui kejadian itu, saya menanyakan kepada anak yang bersangkutan ya Bu Kade ya. Saya konfirmasi dulu apakah kejadiannya itu seperti apa. Nah, setelah saya konfirmasi kejadiannya itu, dia mengatakan bahwa memang dia itu memukul, dia jujur, anak saya itu dia itu memukul temannya. Dia jujur, tetapi dia melakukannya tidak secara sengaja. Ketika mereka bermain, artinya tidak ada niat dalam dirinya dia untuk memukul seperti orang dewasa seperti itu. Dan dia mengakui dia itu memukul temannya dan dia berjanji tidak akan melakukan itu lagi. Kemudian setelah saya mengetahui itu, tentu saja saya memberikan nasihat kepada mereka bahwa hal itu tidak baik, bahwa hal itu tidak bagus, tidak boleh melakukan hal seperti itu. Kemudian setelah itu saya juga memberikan anak-anak nasihat saya biasanya seperti ini, mengatakan apa yang ada dalam tubuh kita. Misalnya di kepala ada organ apa yang penting, di badan ada organ apa yang penting, supaya mereka menjaga diri mereka. Seperti itu yang saya lakukan. Berarti Bu Dea memanggil siswa dan mengajak berbicara. Iya, Nah, betul. apa ada cara atau metode menarik lainnya yang akan Ibu gunakan untuk meningkatkan bagaimana anak bermain dengan aman? Saya sih sebenarnya ingin menyediakan sebuah permainan Bu Kade. Jadinya anak-anak kelas 1 itu kan suka bermain. Pastilah mereka, tidak mungkin saya melarang anak-anak saya bermain. Itu kan memang kodrat alamnya mereka ya untuk bermain di saat jam istirahat. Jadi saya itu sebenarnya ingin menyediakan permainan yang aman untuk mereka di sekolah. Apa yang supaya mereka tetap bisa bermain, tetapi bermain yang aman, tidak seperti kemarin bermain superhero, tendang-tendangan, pukul-pukulan yang menyebabkan temannya terluka, seperti itu. Berarti menyediakan permainan yang aman ya. Nah, kapan kira-kira Bu Dea akan melakukan kegiatan ini, menyediakan permainan aman ini di sekolah? Saya sih ingin melakukan secepatnya Bu Kade, kalau bisa permainan itu bisa siap dalam waktu minggu depan supaya anak-anak bisa segera menggunakannya, seperti itu. Nah, oke, semoga minggu depan sudah bisa terlaksana Bu Dea. Nah, siapa yang kira-kira akan Bu Dea libatkan dalam kegiatan Bu Dea ini? Karena saya membuat sebuah sarana ya Bu Kade ya, saya sebenarnya ingin membuat permainan gale-galean itu Bu Kade, terus permainan dengklek. Nah, karena ini sebuah sarana, jadi saya pasti akan meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah dulu. Kemudian saya juga ingin menanyakan kepada bendahara BOS, karena ini pasti terkait dengan dana. Apakah bisa dibantu untuk membuat dicat mungkin di halaman sekolah, supaya ada permainan yang bisa dimainkan oleh anak-anak, seperti itu. Oke, bagus ya, programnya bagus, menarik sekali. Nah, apa kira-kira indikator keberhasilan kegiatannya Bu Dea ini? Kalau menurut saya, kegiatan saya sudah berjalan dengan baik ketika anak-anak saya, murid-murid saya sudah bisa bermain dengan aman. Tidak ada lagi anak-anak yang bermain sampai menyebabkan temannya terluka. Anak-anak sudah menyadari bahwa ketika bermain mereka harus saling menjaga dengan temannya, seperti itu. Ini Bu Dea sangat menarik. Nah, kita sudah ada di penghujung pertanyaan saya terakhir. Apa yang Ibu dapat dari sesi coaching ini? Dari sesi coaching ini saya dapat, tadinya saya tidak ada bayangan apa sih yang harus saya lakukan untuk agar anak-anak saya bisa bermain dengan aman. Nah, dari percakapan kita tadi saya mendapat bahwa saya akan membuat sebuah permainan. Nah, itu yang saya dapatkan dari sesi coaching ini, Bu Kade. Oke, Bu Dea, kita sudah ada di ujung sesi percakapan kita. Nah, saya ingin bertemu nanti Bu Dea mungkin minggu depan setelah Bu Dea melaksanakan kegiatan ini. Saya ingin mengobrol bagaimana hasilnya. Saya ingin bercakap-cakap kembali. Ini Bu Dea, sesi ini kita akhiri ya. Terima kasih banyak Bu Kade. Terima kasih kembali Bu Dea. Om Santi. Om Santi. Swastiastu bersama. Om Swastiastu Pak Tony. Ya. Tadi Ibu sudah melakukan coaching ya dengan coaching Ibu. Nah, tadi juga sudah saya ngerti ya.
Nah, baik, dalam kegiatan pasca supervisi ini ada yang ingin saya tanyakan gitu ya. Pak. Bagaimana Ibu menilai sendiri formal kompetensi tadi? Saya sudah merasa mendengarkan secara aktif nih Pak ketika coach saya berbicara. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena saya merasa sudah fokus mendengarkan coach saya berbicara sehingga bisa memberikan pertanyaan kepada coach dan coach mampu menemukan solusi atas permasalahan. Boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya tadi? Ya silakan Pak. Ya. Saya tadi mengamati saat coaching, Ibu sudah melaksanakan kompetensi mendengarkan aktif ya, sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Ya. Bagaimana pendapat Ibu mendengarkan ini? Terima kasih Pak, saya senang, saya juga merasa setuju karena saya juga merasa saya sudah bisa mendengarkan secara aktif dan fokus mendengarkan coach saya berbicara. Ya. Namun demikian, saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa untuk dikembangkan. Ya. Misalnya tadi saat mengajukan pertanyaan berbobot, saya mengamati Ibu masih ragu-ragu. Yang sebetulnya seorang coach itu harus yakin saat mengajukan pertanyaan. Ya. Kira-kira bagaimana pendapat Ibu? Pak, saya juga sangat setuju dengan pendapat Bapak bahwa saya kurang memang di mengajukan pertanyaan berbobot karena saya merasa agak lambat menarik kata kunci sehingga saya agak kurang memberikan pertanyaan berbobot. Semoga nanti kedepannya saya bisa kembangkan lagi kompetensi saya ini Pak. Kemudian untuk tindak lanjutnya Bu, untuk pengembangan kompetensinya tersebut bagaimana? Mungkin saya akan lebih banyak membaca kembali di buku panduan tentang bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot, bagaimana cara mencari kata kunci, dan menonton video-video tentang coaching dan sering berlatih. Ya. Baik, dari diskusi kita ini ya, apa yang sudah terbayang dan apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan lakukan ke depan banyak latihan nih Pak tentang coaching. Mungkin saya akan sering menonton video-video tentang coaching dan lebih banyak melakukan kegiatan coaching. Ya, kapan itu? Kapan? Ya. Di mana? Di sekolah mungkin Pak, nanti di sela-sela pembelajaran saya akan sering berlatih. Baik Bu, kita sudah di akhir sesi ini. Apa yang Ibu dapatkan dari proses ini? Saya dapat mengembangkan potensi mendengar aktif dan meningkatkan potensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik, ada 2 potensi ya. Yeah. Baik, untuk selanjutnya Bu, nanti ini akan saya masukkan dalam jurnal supervisi ya. Ini untuk kedepannya seperti yang kita harapkan, semoga dapat terwujud dengan baik. Baik Bu Rosma, terima kasih atas Terima kasih waktunya. kembali Pak Tony. Ya, selamat bertugas kembali di kelas ini. Yeah. Sesi ini saya ucapkan terima kasih dan salam Om Santi. Om Santi. Ya, selamat pagi Pak Jono. Selamat pagi Pak Tony. Ya, bagaimana kabarnya nih? Kabar saya hari ini baik sekali Pak Tony. Pak Tony gimana kabarnya Pak Tony? Kabar saya juga baik. Baik. Nah, jadi kemarin itu Pak Jono sempat WA saya nih. Iya Pak Tony. Berkaitan dengan ada permasalahan yang Bapak ingin sampaikan kepada saya. Betul sekali Pak. Ya. Baik. Kira-kira kita di sini cuma 10 menit atau 15 menit ya mendapatkan untuk memulaikan permasalahan tadi. Nah, apa yang ingin Bapak sampaikan pada sesi ini? Baik Pak Tony, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Saya sudah meminta waktu Pak Tony agar bisa mendengarkan apa yang menjadi permasalahan saya hari ini, Pak Tony. Jadi perlu saya sampaikan hari ini bahwa saya memiliki permasalahan tentang anak tantrum. Jadi anak tantrum ini kebetulan berumur 6 tahun, yang bernama Danya. Dia seorang laki-laki. Nah kebetulan dia berada di kelompok B1. Itu Pak. Ya, berarti yang ingin Bapak sampaikan ini ada anak tantrum ya, berusia 6 tahun, namanya Danya, jenis kelamin laki-laki.
laki-laki, sekarang sedang kelompok B1. Nah, dari pembicaraan ini ya, apa yang ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan ini? Baik, terima kasih Pak Tony. Tentunya ada apa yang kita bicarakan ini, apa yang ingin saya dapatkan tentunya adalah solusi Pak Tony. Jadi bagaimana nanti saya bisa mengatasi anak tantrum ini yang berada di lembaga kami. Mungkin itu yang nanti intinya yang saya akan bisa dapatkan. Ya, jadi menarik sekali ya, ada anak tantrum ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh Pak nih, saya ingin tahu Pak, kira-kira apa penyebab utamanya anak tersebut tantrum? Baik, dari beberapa hal yang bisa saya lihat atau bisa saya gambarkan, jadi mungkin di awal saya akan sedikit memberikan bagaimana anak tantrum itu nih, sedikitnya Pak Tony. Jadi anak tantrum tentunya dia memiliki emosi yang sangat meledak-meledak. Jadi tergantung juga dari jenis atau tingkatan tantrum ini. Nah, yang menyebabkan dia tantrum, si Danya ini yang berumur 6 tahun ini, kebetulan saya mengamati waktu anak-anak melakukan kegiatan main belajar. Jadi di sini kegiatannya itu di kelas, di mana si Danya ini lagi menyusun menara balok, lagi menyusun Lego. Jadi dia membentuk apa yang dia inginkan. Nah, waktu itu dia membuat robot. Jadi dia membentuk robot bersama teman-temannya. Teman-teman yang lain juga ada melakukan kegiatan lain. Ada yang dengan bahan luspak, dengan plastisin dan lain sebagainya. Nah, ketika dia melakukan atau menyusun permainannya ini, tiba-tiba datanglah seorang temannya Pak Tony. Jadi temannya ini ingin juga bergabung masuk ke dalam kelas untuk ikut bermain. Nah, tanpa disadari atau tanpa disengaja oleh temannya ini, dia menyenggol apa yang sudah disusun dari si Danya ini. Nah, dia menyenggol, ya, akhirnya apa yang disusun atau apa yang sudah dibuat dari Danya ini jatuh Pak Tony. Nah, ketika itu pun juga si Danya muncul tantrumnya dengan ciri-cirinya. Dia berteriak, dia sampai mencari temannya itu, sampai istilahnya dia mau mencekik. Itu mungkin penyebabnya. Wah, berarti tantrum yang Pak sampaikan itu ya, kira-kira Pak, jika kita asumsikan ya, anak tantrum tersebut kira-kira ada di level berapa nih untuk tingkat untuk mengatasinya saat ini? Baik Pak Tony, jadi dari skala level dari 1 sampai 10, jadi saya bisa mendapatkan itu di level 5 Pak Tony saat ini. Danya tersebut dalam kecenderungan tantrumnya itu ada di level 5. Baik, sekarang kondisinya lagi di level 5 ya. Jadi untuk mengatasi solusi tersebut ya, kita harapkan tentu yang idealnya ya. Jadi kira-kira idealnya Pak? Jadi ideal yang ingin didapat mungkin di posisi 8 atau 9 atau ini. Jadi untuk anak tantrum ini Ya, di posisi 8 atau 9 Pak. Ya. Jadi baik, di angka 9 tersebut kira-kira usaha apa yang bisa Bapak lakukan di tahap itu? Jadi usaha yang saya lakukan yang pertama itu bagaimana saya bisa mengantisipasi atau meredakan emosi dari si anak ini Pak Tony ya. Jadi ada yang saya lakukan, yang pertama saya melakukan pendekatan personal. Jadi secara personal saya menghampiri si Danya ini. Pertama kali saya melakukan pendekatan personal ini mungkin dibilang tidak begitu bagus nih. Karena ketika dia masih emosi, saya mendekati, saya mengajak dia berbicara, bahkan dia cenderung mau mencakar saya atau menghardik lah istilahnya. Nah, terus saya lakukan untuk tahap yang kedua, sama, saya juga menguatkan pendekatan personal ini. Pada saat itu saya tambahkan dengan bagaimana saya bisa mengalihkan pembicaraan.
Jadi pembicaraan tersebut saya alihkan mungkin dengan menanyakan hal-hal yang disenangi, dan terus juga saya mengajak si Danya ini ke ruang kepala sekolah. Nah, tujuannya juga saya mengajak atau memisahkan Danya ini dari teman-temannya juga itu agar tidak terdampak ke teman-teman yang lain, karena tantrum ini mungkin seperti yang saya bilang tadi, emosinya sangat keras dan meledak-ledak. Begitu Pak Tony. Jadi ada sekian banyak ya pendekatan yang Bapak bicarakan, yaitu pendekatan personal, kemudian dapat juga mengalihkan pembicaraan, dan yang terakhir mengajak ke ruang sekolah. Ya Pak Tony. Dari sekian pendekatan tersebut Pak, ada nggak cara metode menarik lainnya yang bisa Bapak terapkan? Metode menarik yang saya lakukan itu juga tidak terlepas dari yang sudah saya ungkapkan tadi ya Pak Tony ya. Jadi tetap melakukan pendekatan personal, mengalihkan pembicaraan, bagaimana apa hobinya dia, terus saya juga melakukan permainan yang saya ajak di ruang kepala sekolah. Nah, di awal memang sangat susah sekali, tapi setelah saya melakukan dengan kontinu, nah, intinya adalah bagaimana dia bisa melupakan dulu emosinya itu. Seperti ini Pak Doni. Baik, menarik sekali Pak Ek. Berarti selain ketiga hal tersebut yang itu yang lebih menarik memang permainan di ruang kelas sekolah itu. Jadi, nah dalam kegiatan tersebut kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan rencana tersebut? Baik Pak Tony, jadi rencana ini saya akan lakukan mulai besok nih Pak Tony-nya, karena saya melihat perkembangan anak ini memang harus segera dilakukan, artinya biar tidak nanti kedepannya mengganggu aktivitas kegiatan main daripada anak-anak yang lain. Jadi mulai besok saya akan sudah lakukan, tentunya saya akan berkoordinasi juga kepada teman-teman dan orang tua. Jadi kegiatannya besok nih Pak, Karena ini sudah kerjaan sehari. ya. Untuk mendukung usaha itu Pak, kira-kira siapa yang akan Bapak ajak untuk berkolaborasi terkait aksi ini? Rencana ini tentunya saya tidak mungkin akan melakukan sendiri ya Pak Tony. Jadi sebuah rencana ini saya akan melibatkan, tentunya tidak terlepas yang pertama adalah melibatkan orang tua daripada murid tersebut. Apa tujuannya saya melibatkan orang tua yang pertama ini? Agar dia tahu Pak Tony, jadi bagaimana sifat atau kelakuan anaknya sendiri ketika tantrumnya itu muncul. Yang kedua, tentunya saya akan melibatkan rekan sejawat atau teman-teman yang ada di lembaga kami, bagaimana nantinya akan bisa mengatur atau menangani kasus tantrum yang dilibatkan oleh anak sidanya tersebut. Ya, berarti ada orang tua dan rekan sejawat. Ya. Nah Pak, tadi Bapak mengatakan idealnya ini ada di level 8 atau 9 ya. Kira-kira indikator keberhasilannya itu kira-kira apa Pak? Jadi indikator keberhasilannya itu bisa saya lihat ketika saya melakukan pendekatan itu sidanya ini akan cepat sekali mereda ketika saya melakukan memberikan pertanyaan yang menyenangkan, mengajak dia bermain. Nah, itu indikator keberhasilan saya dalam mengatasi tantrum yang ada pada sidanya tersebut. Dan tidak lepas juga ini akan saya lakukan secara rutin Pak Doni. Iya, cepat yang melakukan secara rutin Pak ya. Nah, kemudian apa ada tindak lanjut dari sesi coaching ini Pak? Tindak lanjut dari sesi coaching ini nanti bagaimana, tetap nih seperti yang saya bilang tadi, tindak lanjutnya saya akan berusaha terus melakukan pendekatan, kerjasama tentunya. Untuk tindak lanjut ini bagaimana saya bisa berkoordinasi terus dengan orang tua, begitu juga dengan rekan sejawat atau teman guru, dan bagaimana saya bisa memberikan tuntunan yang baik kepada sidanya tersebut. Baik, menarik sekali dari usaha Bapak ya. Semoga
aksi ini dapat terwujud dengan baik, Pak. Baik, Pak Juwana, karena kita sudah ada di ujung waktu nih, Pak ya. Saya nanti akan menunggu kabar Bapak lagi. Besok mungkin lagi 2 hari saya akan menunggu bagaimana beritanya. Sudah tidak sabar saya ingin mendengar dari Bapak. Iya. Baik Pak Juwana, untuk kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih Pak Juwana telah mau memberikan mendengarkan tentang coaching ini. Semoga dari permasalahan ini Pak Juwana dapat menyelesaikannya dengan baik. Iya. Oke, terima kasih juga Pak Tony. Saya sudah meminta waktu Pak Tony agar mau mendengarkan apa yang menjadi permasalahan saya. Terima kasih juga, tentunya harapan saya nanti ke depannya apa yang saya rencanakan nantinya bisa akan terwujud dan bisa berjalan lancar tentunya. Terima kasih Pak Tony. Baik Pak Juwana, saya tutup dengan selamat pagi. Iya, selamat pagi Pak Tony. Swastiastu. Swastiastu. Selamat pagi Pak Tony, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu Dia, kabar baik. Tadi saya mendapat WA kalau Pak Tony ingin melakukan sesi coaching untuk hari ini. Apa kira-kira yang ingin Pak Tony bicarakan untuk hari ini? Ya benar sekali Bu, tadi saya sempat WA Ibu ya berkaitan dengan saya ingin coaching nih dengan Ibu ya berkaitan dengan masalah yang saya hadapi. Jadi begini Bu, akhir-akhir ini ya saya melihat kondisi anak-anak kelas 5 ini ya kayaknya bosan gitu Bu, bosan dalam belajar di kelas. Jadi mereka kelihatan seperti kurang semangat, bergairah ya itu Bu. Jadi Pak Tony melihat anak-anak di kelas Pak Tony itu terlihat bosan, kurang antusias, kurang semangat dalam belajar, gitu ya? Iya. Apa yang kira-kira Pak Tony harapkan dari sesi coaching kali ini? Saya mengharapkan solusi Bu ya, bagaimana agar anak-anak itu tidak bosan dalam pembelajaran, mereka bisa semangat lagi dan bergairah dalam belajarnya. Jadi Pak Tony mengharapkan nanti setelah kita bercakap-cakap, kita melakukan percakapan ini, Pak Tony mengharapkan ada sebuah solusi supaya anak-anak Pak Tony lebih antusias dan lebih semangat dalam belajar, seperti Nike. Ya. Nah, kalau boleh saya tanyakan, kalau kita asumsikan dari level 1 sampai level 10, kira-kira tahap semangat atau antusias anak-anak Pak Tony dalam belajar itu kira-kira berada di level berapa? Kalau saya asumsikan Bu ya, sekarang ini mereka ada di level 6 mungkin Bu untuk masalah ini. Berada di level 6. Ya. Nah, untuk idealnya kira-kira Pak Tony ingin mereka berada di level berapa? Mungkin saya harapkan itu ada di level 9. Berarti Pak Tony mengharapkan berada di level 9. Nah, untuk meraih level ini, kira-kira dari pembelajaran yang Pak Tony lakukan selama ini, apa yang paling menarik yang menjadi minat anak-anak? Yang menarik itu mungkin anak-anak senang yang bukan sekedar teori saja Bu ya. Mereka itu selama ini ketika saya dalam pembelajaran, saya memberikan teori mengajar, mereka yang paling menarik ketika mereka diajak untuk bereksplorasi di luar kelas, seperti menemukan masalah, kemudian eksplorasi yang akarnya itu ada sekitar sekolah. Jadi menurut Pak Tony, dari yang saya tangkap tadi, anak-anak itu kelihatan tertarik, kelihatan bersemangat ketika diajak belajar untuk mengeksplorasi lingkungan di luar sekolah mereka, seperti Nika ya. Nah, kira-kira dari pengalaman belajar Pak Tony tadi, anak-anak bereksplorasi dengan lingkungan sekolah, di luar lingkungan sekolah mereka, apa kira-kira yang dapat Pak Tony lakukan untuk menarik agar minat anak-anak, antusias anak-anak, agar pembelajaran itu menjadi lebih menarik, agar anak-anak tidak merasa bosan? Agar menarik ya, bukan hanya teori saja yang saya ajarkan. Agar lebih menarik itu saya menawarkan suatu konsep ya, dimana ketika saat ini misalnya saya sudah akan merencanakan
pelajaran, saya mengambil pelajaran bahasa Indonesia. Di sana ada tema berwirausaha, Bu. Jadi setelah saya memberikan teori tersebut, kemudian saya akan mengeksplor mereka lebih jauh, ya, membuatkan pertanyaan tentang wirausaha, dan pada akhirnya mereka dapat secara kreatif mengembangkan pemikiran mereka tentang berusaha. Nantinya mereka akan saya ajak untuk berwirausaha di sekeliling sekolah. Jadi Pak Tony berencana untuk mengimplementasikan pelajaran bahasa Indonesia menjadi suatu aksi nyata. Seperti itu yang saya dapat tangkap. Mengajak anak-anak untuk belajar berwirausaha agar anak-anak tidak bosan dengan teori-teori yang didapat di pembelajaran. Benar nggak seperti ini? Nah, Pak Tony sudah membuat suatu rencana aksi untuk mengajak anak-anak berwirausasaha. Kira-kira siapa saja yang bisa Pak Tony libatkan dalam rencana aksi Bapak ini? Ya, kebetulan ini karena wirausaha, Bu, ya. Jadi rekan-rekan teman sejawat ini ada yang memiliki jenis usaha, ya. Jadi sebelum anak-anak itu terjun berjualan, berwirausaha, jadi saya kaitkan dulu, saya libatkan mereka untuk melakukan wawancara terhadap guru tersebut. Kemudian teman saya tersebut bisa menjadi juga rekan sejawat untuk menjadi narasumber. Selain itu, selain teman sejawat, saya juga bisa melibatkan ibu kantin, ya, karena ibu kantin juga memiliki pengalaman dalam berwirausaha. Jadi yang Pak Tony ingin ajak untuk melakukan kolaborasi dengan rencana yang Pak Tony akan lakukan itu rekan sejawat dan juga ibu kantin. Nah, kapan kira-kira Pak Tony ingin melaksanakan rencana aksi ini untuk memompa semangat anak-anak Pak Tony dalam belajar? Ya, ini karena sifatnya urgen, ya, karena mereka ini sudah bosan, ya, jadi tidak bisa kita diamkan lama-lama, Bu, ya. Jadi kurang lebihnya karena mungkin sekitar hari Jumat, Bu, ya. Hari Jumat, hari Jumat. Kemudian apa indikator keberhasilan dari kegiatan Pak Tony tadi yang akan Pak Tony lakukan? Tadi Pak Tony mengatakan kalau anak-anak Pak Tony kurang antusias, kurang semangat. Nah, kira-kira apa indikator keberhasilannya dari kegiatan ini? Ya, jadi kalau saya tarik dari tujuan tadi permasalahan, ya, di indikator keberhasilannya yang pertama agar anak-anak pertama itu antusias, ya. Yang kedua mereka bersemangat, kemudian yang ketiga mereka lebih siap lagi ketika pembelajaran. Jadi nanti ketika mereka semangatnya sudah terpacu, terlihat dari proses pembelajaran yang akan mereka ikuti, berarti Pak Tony, rencana Pak Tony bisa dikatakan berhasil. Oke Pak Tony, karena sesi coaching kita hari ini sudah selesai, mau di penghujung, nah apa yang kira-kira Pak Tony dapatkan dari sesi coaching kita kali ini? Ya, yang pertama saya menemukan solusi, ya, atas permasalahannya tadi. Kemudian saya juga dapat mengidentifikasi, ya, apa yang harus saya lakukan. Kemudian saya juga dapat merencanakan bagaimana seharusnya agar tujuan saya itu dapat tercapai. Kemudian saya juga dapat menentukan, ya, memilih rekan sejawat dan ibu kantin sebagai teman kolaborasi saya. Semoga harapan saya ini dapat berhasil memompa semangat anak-anak lain. Iya Pak Tony, sesi coaching kita hari ini sudah berhasil. Nanti minggu depan saya tunggu cerita Pak Tony setelah Pak Tony sudah merencanakan aksi mengajak anak-anak untuk berwirausaha. Semoga ini dapat berhasil nanti meningkatkan semangat, antusias anak-anak dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Pak Tony, sampai jumpa. Om Santi Om.